Gempa bumi tentu tak dapat diprediksi, namun bahaya alam ini dapat kita atasi dengan literasi sejak dini. Lantas apa saja yang harus kita lakukan baik sebelum, sesaat maupun sesudah gempa bumi? Bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, berikut kami rangkumkan untuk Anda. Kita lihat bersama bahwa sebelum terjadinya gempa, ini kami rangkumkan ada paling tidak 5 poin. Kemudian pertama adalah mengenal struktur bangunan. Paling tidak kita harus mengetahui atau mengenali struktur mutu bangunan tempat tinggal kita atau mungkin tempat kita bekerja agar kemudian terhindar dari bahaya gempa bumi. Sehingga perlu diperhatikan ketika membangun agar kemudian bangunan ini tahan terhadap guncangan. Ini yang kemudian menjadi poin penting karena ketika terjadi gempa bumi, kemudian bangunan yang kita tinggal ini sudah kemudian tahan terhadap guncangan, maka potensi untuk kemudian hancur dan juga rubuh itu akan juga semakin kecil. Kemudian yang berikutnya adalah kenali lingkungan bekerja. Ini maksudnya adalah untuk kita bisa memperhatikan jalur-jalur evakuasi di mana kita tinggal atau di gedung tempat kita bekerja. Misalkan kita harus terus memperhatikan di mana kemudian pintu darurat atau kemudian tangga darurat yang paling mudah kita jangkau pada posisi kita berdiri ketika terjadi sesuatu hal. Sehingga pengenalan atau kemudian orientasi terhadap lingkungan ini akan sangat memudahkan kita untuk kemudian ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa langsung lari dan mencari tempat berlindung yang paling aman. Kemudian berikutnya adalah persiapan yang rutin. Ini tidak hanya kemudian soal kita mengenal lingkungan dan juga mempersiapkan dari struktur, tapi adalah menyiapkan barang-barang atau perabotan yang mungkin ada di sekitar tempat kita tinggal dan bekerja, begitu seperti perabotan, agar kemudian ketika kita sedang melakukan penyelamatan diri, maka kita bisa menghindari barang-barang tersebut dari roboh, ataupun jatuh, yang kemudian mungkin akan menghambat proses kita melakukan evakuasi. Atau mungkin barang-barang ini akan berpotensi menimpa kita ketika terjadi gempa. Termasuk adalah mematikan air, gas, dan juga listrik ketika tidak digunakan. Poin keempat yang kami rangkum adalah cek stabilan benda. Ini adalah misalkan seperti benda-benda yang tergantung, misalkan seperti lampu, dan beberapa hiasan-hiasan yang mungkin ada di beberapa rumah di langit-langit begitu. Kenapa kemudian ini harus dicek kestabilannya? Karena ketika terjadi gempa, maka akan cukup berpotensi kemudian ini jatuh dan menimpa kita saat kita melakukan perlindungan darurat, baik itu di lokasi-lokasi yang ada di dalam ruangan rumah tersebut ataupun saat kita melakukan evakuasi menuju pintu keluar. Dan yang terakhir adalah siaga perlengkapan darurat. Ini yang juga menjadi penting, misalkan siapkan alat P3K, makanan yang tahan lama misalkan, atau kemudian juga minuman yang kemudian bisa kita masukkan dalam satu tas besar. Jadi ketika terjadi sesuatu hal maka kita cukup membawa satu tas saja yang sudah berisi dengan sejumlah perlengkapan yang mungkin bisa kita gunakan saat kita berada di pengungsian. Ini termasuk dengan mungkin surat-surat berharga Anda seperti ijazah, sertifikat rumah, kemudian surat-surat kendaraan bermotor misalkan, sehingga harapannya ketika evakuasi terjadi Anda sudah bisa membawa semuanya dan harapannya harta surat-surat berharga ini tidak kemudian tertinggal di rumah yang Anda tinggalkan. Kita akan cek berikutnya, ini adalah saat terjadi gempa. 5 poin juga yang kami rangkumkan, ini adalah jika kemudian berada di dalam ruangan. Seperti yang bisa Anda lihat di gambar, adalah cari tempat yang paling aman untuk kemudian Anda bisa berlindung. Ini adalah untuk melindungi badan maupun kepala Anda dari runtuhan maupun goncangan. Coba Anda bisa melakukan atau mencari sesuatu seperti meja yang lebar, atau mungkin kursi yang terdapat kolong yang kira-kira Anda bisa masuk. Sehingga jika terjadi runtuhan, maka paling tidak Anda bisa terselamatkan terlebih dahulu. Begitu. Kemudian poin berikutnya adalah ketika terjadi di areal terbuka, maka perhatikan tempat Anda berpijak. Karena jika kita melihat pada sejumlah gempa, ini sering sekali terjadi retakan tanah yang kemudian juga sangat berpotensi longsor.
Sehingga sangat penting bagi Anda ketika berada di luar ruangan atau di areal terbuka untuk memperhatikan bagaimana struktur tanah di tempat Anda berpijak. Apa yang kemudian ada di samping Anda? Apakah kemudian di samping Anda ada pohon besar misalkan? Atau tiang listrik begitu? Ini yang juga perlu Anda hindari ketika gempa terjadi, agar ketika terjadi kemungkinan roboh dari tiang maupun pohon, ini tidak menimpa Anda ketika Anda sedang berlindung. Dan ketiga, jika mengendarai mobil, ini mirip dengan poin yang sebelumnya adalah Anda bisa keluar dari mobil atau turun terlebih dahulu mencari ruang terbuka untuk kemudian menghindari segala hal yang tidak diinginkan. Misalkan pergeseran mobil yang kemudian mobil ini akan terguling yang mungkin akan membahayakan Anda ketika Anda berada di dalam, ataupun potensi kebakaran misalkan jika terjadi konsleting saat terjadi gempa tersebut. Kemudian poin keempat adalah jika Anda berada di pantai, ini juga menjadi penting karena dalam beberapa kasus ketika gempa terjadi ada potensi bahaya tsunami yang juga mungkin terjadi. Maka ketika Anda berada di pantai, maka coba jauhi lokasi yang sangat berada di pantai. Kenali gejalanya ketika ada potensi tsunami, maka biasanya air akan surut terlebih dahulu. Dan ini berbeda dengan surut yang biasa, kemudian nanti akan disusul dengan rangkaian pasang yang cukup besar ke arah darat. Maka yang bisa Anda lakukan sebagai ketika Anda berada di pantai, cari lokasi yang lebih tinggi kemudian untuk kemudian mengantisipasi jika ada air pasang yang cukup besar. Atau mungkin Anda bisa cari arah pegunungan atau dataran yang lebih tinggi. Kemudian poin kelima, jika berada di pegunungan, hindari lokasi ini karena rawan terjadi longsor seperti yang kita lihat pada poin kedua, yaitu area terbuka, karena tanah menjadi salah satu instrumen yang kemudian sangat akan berdampak dan kemudian akan sangat mungkin terjadi longsor ketika Anda berada di daerah tinggi ataupun pegunungan. Dan berikutnya adalah setelah gempa terjadi. Setelah gempa, setelah kita melakukan sejumlah perlindungan jika di dalam ruangan, maka yang harus kita lakukan adalah keluar dari bangunan. Ini bisa Anda lakukan tentu dengan tidak panik, dengan lebih tenang ketika sudah selesai, yaitu dengan tertib. Jangan menggunakan lift atau kemudian eskalator yang kemudian ini sangat berpotensi terjadi gangguan listrik yang mungkin juga akan menghambat proses evakuasi Anda. Saran kami adalah gunakanlah tangga darurat, tentu dengan aman dan dengan tenang sehingga Anda bisa mencapai titik poin titik aman begitu yang berada di sekitar rumah maupun gedung tempat Anda berada. Kemudian periksa lingkungan. Ini juga bisa Anda lakukan, yaitu Anda harus mengecek bagaimana lingkungan Anda tempat berdiri, apakah itu sudah aman atau tidak. Cek juga soal masalah air misalkan di sekitar lokasi, apakah kemudian ada gas bocor misalkan, ini akan juga menjadi masalah baru ketika ini misalkan Anda abaikan, termasuk juga arus listrik. Karena seperti apa yang kemudian kita bahas pada poin sebelumnya, sangat mungkin sekali ketika gempa terjadi maka tiang-tiang listrik sangat mungkin rubuh dan juga menimpa sejumlah bangunan misalkan. Nah, sehingga soal arus listrik ini sangat juga harus Anda perhatikan ketika Anda evakuasi dan keluar dari ruangan. Kemudian ketiga adalah hindari bangunan terdampak. Seperti apa yang kemudian dijelaskan rekan kami tadi Alfian Raharjo pada paket berita sebelumnya, yaitu memang tidak disarankan untuk para korban untuk kembali ke bangunan yang ada karena kemudian pasti bangunan ini sudah tidak dalam kondisi struktur yang baik sehingga akan sangat berpotensi jika ada gempa meski lebih sedikit kekuatannya, namun sangat mudah dan berpotensi merubuhkan bangunan yang sudah tidak stabil ini dan berpotensi menimpa Anda ketika Anda masuk kembali kepada bangunan yang terdampak. Kemudian terakhir adalah tentu memperbarui informasi. Ini cukup penting pada era derasnya arus informasi saat ini untuk membedakan mana informasi benar, salah, hoax, mungkin tidak jelas sumbernya, maka perbarui informasi Anda dari sejumlah sumber-sumber informasi yang kredibel. Itu menjadi penting untuk memperbarui informasi Anda, termasuk pengetahuan Anda soal bagaimana mitigasi dan evakuasi saat bencana terjadi.